Kita masukin ke 4H. Gak usah di vlog dulu. Ini mau nanjak kita ya. Kita lihat apakah kuat. Bukan main, gampang banget. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami adalah Nissan Terra terbaru. Ini adalah Nissan Terra yang baru beberapa waktu yang lalu diluncurkan. Kami juga sudah pernah merasakan driving impression-nya. Nah, sekarang kami diberikan kesempatan oleh Nissan untuk merasakan secara panjang dari Nissan Terra terbaru ini. Kami nggak akan terlalu detail bahas soal eksteriornya segala macamnya. Kalian bisa cek di video di sini. Kami sudah membahas apa aja perubahannya dan seperti apa dalamnya, first drive impression-nya seperti apa. Nah, sekarang kami ingin membahas fakta-fakta unik dan juga tes jangka panjang dari Nissan Terra terbaru ini. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di New Nissan Terra. Kalau dari tampang depan memang kami udah pernah bilang ya bahwa dia berubah banget drastis. Sekarang dia tampangnya udah agak jauh kalau bisa dibilang dibandingkan yang pre-facelift. Dia lampunya beda, grillnya beda, dan sekarang juga fog lampnya juga beda. Jadi memang tatanan depannya tuh bener-bener beda. Hoodnya aja sekarang juga beda. Dia dibuat kayak seakan-akan membentuk V-motion yang besar sekali, tapi memang ini terlalu banyak chrome menurut kami ya. Kalau di warna hitam mungkin oke, tapi kalau warna abu-abu ini jadi kayak kurang masuk gitu. Dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Di depan sini ada satu, di kanan dan kiri ada, dan di belakang ada. Dan juga kamera 360 ini sekarang udah bagus, warnanya juga udah crisp banget. Lampunya yang paling kami suka nih, dia udah kuat proyektor LED, jadi bener-bener terang banget kalau malam. Ini kami udah tes, mau malamnya gelap seperti apapun, ini terang banget lampunya. LED DRL juga sudah ada, tapi sayang memang untuk sennya dia masih pakai bohlam. Tapi proyektor LED juga berlanjut ke fog lampnya, karena fog lampnya juga sudah LED juga. Jadi overall kalau di depan memang perubahannya lumayan signifikan. Dan di samping panjangnya sekarang jadi 4900. Itu artinya dia lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan Pajero Sport dan Fortuner. Pajero Sport dan Fortuner itu di 4800-an, ini udah 4900, udah mau 5 meter. Udah hampir sebesar Palisade. Palisade juga di 4900 mm juga gitu. Bannya pakai konfigurasi 265/60 R18, jadi pakai 18 inci dengan dual tone. Dan bagusnya kalau sekarang di samping dia sudah pakai kayak aksen-aksen kayak gini ya. Nih ya, tapi memang tidak bolong sih, hanya aksen saja gitu. Spionnya common parts dengan Nissan X-Trail dan ada kamera 360 di bagian samping sini. Keyless entry juga sudah, dan ya ini kalau secara stance memang kalau dibandingkan dengan dijajarkan dengan leather frame lainnya, ini terasa lebih besar gitu. Kami pernah jajarin sama Fortuner, ini kayak ini lebih besar dibandingkan dengan Fortuner sih. Bagus. Karena memang secara dimensi juga lebih besar ya. Tapi ada hal yang unik menurut kami dibandingkan dengan Fortuner dan lain-lainnya. Kita lihat bagian belakang. Mobil ini sudah disematkan fitur power tailgate. Ya, power tailgate tapi unik banget. Kenapa unik? Karena di kuncinya, kami bilang tadi dia pakai keyless entry kan. Kuncinya seperti ini, hanya ada 2 tombol saja. Dia bahkan tidak ada tombol untuk power tailgate-nya. Jadi kayak mobil ini tuh tidak disiapkan untuk power tailgate. Padahal dia sudah power tailgate nih. Sudah power tailgate, gitu ya. Dan bahkan power tailgate-nya itu juga sudah disiapkan untuk, sudah ada kick sensornya juga. Jadi misalnya kita tinggal kantongin saja, terus kita, ya, dia juga sudah bisa terbuka sendiri powernya. Jadi sudah kick sensor juga gitu. Tapi makin terlihat rasa untuk ini bahwa ini adalah power tailgate adalah aftermarket adalah satu, pertama gagang yang di sini itu yang biasanya kalau mobil-mobil yang tanpa power tailgate itu nggak ada, dan ini kayak diberikan tutupan untuk power tailgate-nya. Ini kan teman, dan kalau diketok
bahan di samping sini sama bahan yang di sini ini beda. Ini kayak bahan tambahan gitu ya. Ini kayak aftermarket gitu. Ditambah lagi dengan kuncinya. Untuk membuka power tailgate dari kuncinya, itu caranya adalah menekan tombol unlock sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tuh. Gitu. Jadi tombol kayak kita lagi pakai pasang aksesoris, terus tombolnya di coding, baru akhirnya bisa buat ini. Dan untuk nutupnya juga pakai unlock 3 kali. Gitu caranya. Jadi ya cukup unik ya. Dan bahkan untuk membukain mobil ini juga dari dalam, tidak ada tombol dedicatednya juga. Dari dalam pun tombol dedicatednya juga dari tombol unlocknya juga. Jadi kita tekan 3 kali tombol unlocknya, baru power tailgate-nya bisa terbuka. Jadi memang rasanya aftermarket banget sih. Ya mungkin biar nggak diejek kali ya, karena harganya udah 749 juta, tapi nggak punya power tailgate gitu. Oke, balik lagi ke desain ya. Desain dari mobil ini sekarang berubah juga belakangnya, tapi tidak drastis. Tapi perubahan sedikitnya itu membuat mobil ini udah setara dengan SUV terbarunya Nissan yang besar-besar. Kayak SUV brand luxury mereka Infiniti QX80 atau Nissan Armada. Yang mana punya julukan beluga ya, beluga whale ya, paus beluga. Yang mana bagian belakangnya sini biasanya agak ada jenongnya. Nah, desain belakangnya ini walaupun sekarang sebenarnya nggak terlalu jenong, tapi chrome yang dibuat di bagian sini itu, dan dengan lampunya yang dibuat lebih barunya ini, memberikan aksen seakan-akan kayak ini agak lebih jenong belakangnya dan jadi mirip sama saudara-saudaranya si QX80 atau si Nissan Armada gitu ya. Ini kayak kesannya gagah banget SUV ini dibandingkan dengan misalnya rival-rivalnya. Ada yang bahasa desainnya nangis lah. Fortuner bagus sih, tapi ya yang nangis itu emang agak ya, padahal itu saudara sendiri. Dan shark fin antena sudah dapat, spoiler juga udah dapat, defogger, dan sudah ada digital rear view mirror. Jadi dia udah kayak mungkin di Alphard gitu ya. Jadi spion tengahnya itu sudah digital dan angle-nya bagus dari atas sini, tidak yang dari tengah sini. Kapasitas bagasi secara standar memang nggak terlalu besar dibandingkan dengan rivalnya. Dia menurut kami juga ini termasuk kecil. Pagi ada gundukan ini. Gundukan ini membuat yang bisa bikin mobil ini jadi rata lantai kalau kita lipat baris tiganya. Tapi kalau nggak dilipat baris tiganya, ini malah menjadi pengganggu karena ini sebenarnya ini kosong bawahnya, gitu ya. Ini diadain tuh cuma biar yang baris tiganya, jadi ini bisa rata lantai kalau ada ini. Kalau nggak ada ini, jadi nggak rata lantai kan. Nah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya Fortuner lah ya, dia masih jauh lebih praktikal dibandingkan dengan Fortuner, karena Fortuner kan ya dilipatnya ke samping atas gitu, jadi menghabisi sedikit kapasitas bagasinya gitu. Ini masih bisa rata lantai, masih besar. Sayang, tapi kalau 3 baris tegak, ini malah jadi yang tergolong cukup kecil. Tapi kalau ini dilipat rata lantai, ini besar. Apalagi dia juga secara dimensi, dia lumayan besar, lebih lebar juga dibandingkan dengan Pajero Sport. Jadi, dibandingkan Pajero Sport, Fortuner, ini lebih praktikal kalau baris tiganya dilipat. Tapi kalau baris 3 tegak, sampai baris 3 tegak, ini mungkin bisa jadi yang terkecil di kelasnya. Karena ini ada gundukan ini. Tinggal aja di rumah sih menurut kami. Ya, bagusnya. Dia diberikan hand grip ya untuk naik, mempermudah naik ke dalam kabin, karena memang ya mobil-mobil leather frame tinggi banget ya floornya, jadi untuk naik agak cukup kesulitan sih. Oke, kita tutup baris keduanya. Nah, ini dia baris keduanya. Dia sekarang karena hanya ada satu varian saja, dia semuanya sudah dibalut dengan kulit, dan kulitnya menurut kami ini cukup bagus ya, karena diberikan pattern kayak gini, jadi mengkeep badan kita dengan baik, dan apalagi tengahnya diberikan perforated gitu, jadi kita diberikan udara lah ya, nggak gampang panas di sini gitu, dengan jajetan warna merah gitu ya di bagian tengah sini. Belakang sini ada soket USB-C, USB-A, dan untuk legroom sendiri kami bisa mendapatkan maksimal bisa sampai 12 jari. Jadi ini lega banget sih kalau secara legroom gede. Tapi memang kalau secara headroom, karena kita posisi duduknya theatrical, ini headroom nggak terlalu banyak ya, hanya 5 jari saja gitu, nggak terlalu banyak, padahal mobilnya sebenarnya besar banget. Tapi yang unik ya, yang dan lebih bagus dibandingkan dengan rivalnya, baris keduanya ini tuh bisa di-adjust maju dan mundur. Jadi kita bisa memberikan ruang tambahan untuk penumpang baris ketiga. Di saat rival-rivalnya itu malah mendowngrade fitur ini, padahal generasi sebelumnya mereka ada, Terra masih mempertahankan fitur ini. Ini simple sih, dan jaraknya ya memang nggak jauh sih, paling hanya segini saja. Dan pun ini udah paling maju, kami masih mendapatkan 6 jari legroom. Jadi masih nyaman banget, masih cukup oke, walaupun kalian harus berbagi legroom gitu ya, misalnya sama penumpang baris ketiga, nggak ada masalah. Dan kalau mau di recline, mobilnya juga masih bisa recline 1 step
Jadi masih bisa lumayan lah mendapatkan kenyamanan cukup baik. Dengan sini juga sudah dilengkapi dengan sebuah armrest, dan armrestnya juga sudah ada 2 cup holder di sini. Dan karena sudah dibalut kulit, jadi ini di sini tuh benar-benar nyaman. Apalagi di bagian door trim, door trimnya juga sudah dilapisi yang tersentuh tangan, lapisi dengan kulit yang bahan material jujur dibandingkan dengan rival sesama Jepang ini lebih bagus, lebih premium rasanya, enak di tangan gitu. Tapi memang untuk plastik di atasnya memang masih keras. Yang paling mengganggu kami sebenarnya justru ya kenapa tidak ada sunroof di sini, digantikan dengan rear-seat entertainment yang cukup besar ini ya. Ya preferensi, mungkin beberapa orang lebih suka punya rear-seat entertainment yang sebesar ini. Uniknya yang mengganggu lagi adalah kisi-kisi AC-nya. Kisi-kisi AC-nya ini juga ya kenapa ya bentuknya seperti ini desainnya. Seharusnya bisa diperbaiki, dan ini pengaturan juga pun menurut kami kurang premium lah rasanya. Tapi yang bagusnya premiumnya ini di bagian sini dia tetap diberikan sebuah lampu yang bagus. Dia tidak hanya LED, tapi LED-nya dibikin diffuse gitu ya. Jadi rasanya kayak homey gitu di belakang sini. Gitu. Legroom wise baris ketiga ya tetap sedikit agak dinaktirkan di baris ketiga. Di baris ketiga juga, tapi tetap at least masih diberikan beberapa fitur-fitur seperti USB-A, slot USB-A, dan juga slot untuk HDMI. Jadi pengaturan HDMI malah dari belakang. Jadi kalau kalian nonton rear-seat entertainment ya, dari belakang situ sudah ada HDMI-nya. Jadi tinggal cari colokan rumah aja, kalian bisa main PS deh dari rear-seat entertainment-nya. Oke, ini dari depannya. Nah, di depannya kami juga menemukan beberapa hal yang cukup unik. Nih ya, paling lucu adalah ketika menyalakan mobil ini. Biasanya kalau mobil-mobil dinyalakan paling selangnya ya sedetik atau ya bahkan setengah detik gitu langsung nyala mobilnya. Kalau mobil ini dari dipencet, ini pencet ya. Tuh, 2, 3, 4 detik baru nyala. Kan kami temukan, kami kira kami yang salah pencet gitu ya. Kadang bahkan kami jadi mencet 2 kali, jadi sebelum nyala udah mati lagi. Kirain kenapa rusak gitu, nggak mungkin ya, mobilnya masih baru. Tadi waktu kami ambil masih 300 km, sekarang udah 467 dan nambah 150 km gitu ya. Oke, ini dia layout dashboard terbarunya. Kami suka banget, ini warnanya merah, lebih premium. Kalau dulu lebih dull ya menurut kami. Kayak kosong aja di bagian tengah sini gitu ya. Sekarang bagus diberikan aksen merah gini, lebih premium lah gitu rasanya. Head unitnya sekarang sudah baru, besar juga, dan sekarang sudah support wireless Apple CarPlay dan maupun wireless Android Auto. Dan nggak hanya wireless aja, dia juga dia tetap bisa wired, jadi tetap bisa pakai kabel tanpa harus kalian misalnya kalau kayak kami ya pribadi jujur lebih suka pakai kabel, dan colokan kabelnya sudah ada 2 opsi, mau yang USB-C maupun USB-A, bisa dua-duanya Apple CarPlay maupun Android Auto. Udah kami tes. Kamera 360-nya sekarang udah nggak lagi di spion. Kalau dulu kan di spion, sekarang sudah pindah ke head unit, dan di head unit ini sudah jauh lebih HD rasanya. Sekarang sudah electric parking brake. Dia juga sudah tetap ada ya pengaturan kursi untuk melipat baris keduanya, tadi yang kami bilang. Tapi malah nggak ada untuk pembukaan power back door, lucu juga ya. Dan sudah ada tombol untuk low diff-nya. Diff lock-nya sudah ada, differential lock ya. Dan juga hill descent control dia juga sudah punya. Pengaturan 4-wheel drive-nya juga sudah menggunakan tombol seperti ini, tuas seperti ini. AC sudah digital climate control dengan dual zone climate control, bagus. Dan setirnya dia sudah pakai setir baru, tapi kami malah menyayangkan setir yang lama jauh lebih keker, lebih cocok untuk si Nissan Terra ini. Dan kalaupun Nissan memang pengen banget pakai Nissan setir terbarunya Nissan ya, at least pakai setir Nissan X-Trail gitu yang baru, itu lebih keker gitu. Ini terlalu kecil ya untuk mobil yang sebesar ini, kurang gagah gitu, kayak nggak matching sendiri dia. Speedometernya sayangnya memang belum full digital, dia tengah aja, MID-nya besar banget, tapi memang yang ditampilkan cukup banyak. Kita bisa lihat driving assistant di sini, terus juga bisa melihat banyak banget efisiensi, tire pressure monitoring, kompas, terus juga fuel economy, terus banyak banget lah yang bisa ditampilkan di sini. Jadi Apple CarPlay kita aja bisa ditampilkan juga di sini. Pengaturan setirnya sayang banget hanya bisa tilt saja, belum bisa teleskopik. Tapi yang bagus sekarang spionnya udah digital ya, yang kami bilang tadi. Jadi kalau tuasnya kita pencet seperti ini, kita tarik, dia akan ke mode digital. Kalau kita dorong, dia bisa kembali ke mode normal, jadi kayak kaca biasa gitu. Dan yang paling menarik adalah selain entertainment-nya juga sudah semakin baik, sekarang sound systemnya sudah dari sound system premium dari Bose. Dan kami sudah tes, sound systemnya enak banget. Dibandingkan dengan rival dari Jepang seperti Fortuner dan Pajero Sport, ini suaranya paling premium sih rasanya gitu. Pengaturan kursi hanya yang kanan saja yang pakai elektrik dan sudah ada lumbar support juga, tapi yang kiri sayang masih tetap manual saja.
Oke, kita lihat bagian mesin ada yang sedikit, ada yang menarik banget menurut kami. Let's go, kita lihat ya. Oke, wah ini berat banget ya kap mesinnya. Belum dilengkapi dengan ini lagi, hidrolik. Aduh, berat banget sih. Oke, ini dia kap mesinnya. Mesinnya menggunakan mesin Y25D DTI. Dia 2500 cc, tenaganya 190 horsepower dan torsinya di 450 Nm. Apa yang menarik? Yang menarik adalah dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini termasuk yang paling powerful sih. Dia dengan 2500 cc, tenaganya menembus 190 horsepower, hampir 200 horsepower ya, lebih besar daripada Eurosport dan lebih besar daripada Fortuner yang 2400 cc. Jadi ini menarik banget dan torsinya juga lebih besar juga daripada Eurosport dan juga Fortuner di 450 Nm. Meskipun secara transmisi juga di tengah-tengah dari Pajero dan Fortuner. Dia kalau Fortuner 6 speed, Pajero 8 speed, dia 7 speed gitu. Jadi memang unik-unik ya, sengaja dibikin beda. Dan bagus ya, kami suka banget ini covernya tuh menarik gitu. Kayak rasanya tuh mobil yang premium sih. Gimana impresi berkendaranya? Let's go. Kami akan jabarkan ke kalian. Dah. Nah, kita langsung rasakan rasa berkendara dari mobil ini. Ini langsung lewatin speed bumps jahanamnya BSD ya. Tuh, nggak mentul-mentul. Ini rasanya tuh kayak luar biasa banget. Kayak rasanya kayak mobil monokok gitu. Mobil monokok yang tergolong nyaman. Biasanya mobil-mobil leather frame dengan ban besar ya seperti ini, terus dengan velg yang besar juga. Itu kalau speed bumps kayak gini, udah rasanya nggak menyenangkan gitu. Ada yang mungkin lebih empuk gitu ya, tapi empuknya kelewatan. Jadi karena memang chassis leather frame seperti kami selalu bilang dari awal gitu, chassis leather frame punya kelemahan, dia kan kayak Tamiya, chassis sama bodinya kepisah gitu ya. Wajar bahwa mobilnya tidak rigid, tapi di Nissan Terra ini enak loh ini. Padahal ini ke beberapa LMPV yang kami coba dan udah lebih refine daripada generasi sebelumnya. Kalau speed bumps ini bisa geser mobilnya. Itu ini tapi di sini di SUV leather frame yang underrated ini si Nissan Terra, ini ngelewatin speed bumps di sini nih. Ini semuanya aman. Aman banget bener-bener. Kalian mungkin bisa merasakan sendiri di kamera getarannya nggak terlalu signifikan. Bukan juga yang mengayun tapi bukan juga yang bergetar. Jadi ini nice banget sih menurut kami set suspensinya. Tapi yang pengen jadi catatan untuk kami adalah posisi mengemudinya. Karena di saat rival-rivalnya sudah ya harga mobil 700 juta lah ya, seharusnya sudah disiapkan tilt teleskopik gitu. Ini mobil ini sampai sekarang sudah facelift pun masih belum dilengkapi dengan teleskopik. Itu sedikit mengganggu karena kami misalnya kalau kami pengen mundur gitu ya, pengen dapetin posisi yang paling enak, tangan kami kejauhan. Karena kami pengen dapet tangan kami yang sebelah kiri ini bisa nyandar nih di glove box kiri ini kan, center armrestnya ini, biar bisa kayak jadi armrest. Tapi kalau kemajuan, kalau terlalu maju tangan kami nggak bisa nyandar ke kiri, setirnya terlalu dekat gitu. Jadi sayang banget ini nggak benar-benar bisa mendapatkan posisi duduk yang baik. Tapi untung saja diperbaiki dengan visibilitas yang sangat luar biasa bagus, kanan dan kiri ya, kita feel-nya commanding. Hoodnya juga yang sangat besar itu kita bisa membuat kita bisa melihat ke arah ujung dari mobil. Tambah lagi juga untuk visibilitas kita dibantu juga dengan kamera 360 yang sekarang sudah tidak di spion lagi, sudah ada di head unit, jadi bisa jernih banget, jelas banget, apalagi head unitnya layarnya itu crisp banget. Dan juga kursi yang sudah dibalut kulit dengan patternnya ini enak sih, suportif kanan kiri, dan apalagi di door trim juga dengan bahan material kulit yang kalau dibandingkan dengan leather frame asal Jepang lainnya, ini menurut kami paling top notch di antara rival-rival asal Jepang lainnya. Dan bagaimana soal handling? Kita belok kiri cepat ya. Ya, seperti di review kami sebelumnya yang waktu itu first drive impression ya sama Nissan Terra. Nissan Terra ini punya bantingan suspensi, ayunan suspensi yang lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dia tuh bisa meredam dengan sangat bagus, dan dia meskipun misalnya kita belok kayak gimana pun, oke, wajar lah ya, masih ada body roll sedikit, namanya SUV besar gitu ya. Tapi kalau dibandingkan sama rival-rival leather frame asal Jepang, ini jauh lebih baik. Nggak dibuat keras kayak Fortuner, nggak dibuat empuk kayak Pajero Sport, tapi ini pas, right amount. Dan nggak tahu kenapa, mungkin tambahin stabilizer tambahan oleh Nissan sepertinya, yang membuat mobil ini tuh kalau kita misalnya berbelok kayak tadi lagi gitu ya, dia tuh nggak terlalu terasa limbung ya. Dan kalau misalnya kita akselerasi, gas kencang gitu, tuh nggak terlalu mobil tuh kayak dangak gitu ya. Kalau mobil lain
Pajero Sport, Fortuner gitu, kalau digas gitu pasti dangak gitu kan. Terus kalau kita rem mendadak, nggak terlalu sampai yang bener-bener kita kayak mau jatuh gitu. Biasanya mobil leather frame kelemahannya selalu di situ, brake dive, acceleration dive, ganggu banget gitu. Ini kalau handling tuh udah lebih enak bandingkan suspensi. Ini tajam-tajam ya. Terus ini polisi tidur besar nih, enak gitu. Namun memang untuk urusan efisiensi mobil ini bukannya brilian sekali, karena ya meskipun dia bisa dirubah ke mode two wheel drive saja ya, bisa penggerak roda belakang saja, tapi gardan yang disiapkan untuk four wheel drive memang membuat mobil ini jadi sedikit lebih berat dibandingkan dengan varian yang 4x2-nya saja. Saya memang 4x2-nya tidak hadir di Indonesia, sehingga dalam pengetesan kami kali ini rute dalam kota dengan metode full to full kami hanya bisa mendapatkan di 10,2 km per liter saja dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Dan untuk rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, mobil ini hanya bisa di 14,8 km per liter. Jadi ya bukannya brilian, tapi ya masih cukup oke lah untuk mesin diesel, apalagi kalau dalam kota gitu ya. Apalagi untuk perjalanan jauh, torsi besar tuh membantu banget untuk gliding gitu, jadi enak banget. Tambah lagi yang juga sedikit disayangkan adalah fitur safety dari mobil ini yang memang belum dilengkapi dengan fitur safety aktif, misalnya kayak lane keeping assist yang bisa bikin kita ala-ala semi autonomous seperti ini gitu, belum ada. Semuanya hanya sebatas alert, mulai dari lane keeping, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, itu semuanya masih sebatas warning saja. Jadi hanya memperingatkan kita kalau misalnya di kanan kita ada mobil atau di kiri kita ada mobil, kalau mau mundur mau keluar dari parkiran juga kalau ada mobil gitu ya. Dia hanya sebatas mengingatkan saja, bukan yang intrusif bisa membatalkan. Hanya satu saja yang benar-benar aktif safety-nya, yaitu forward collision mitigation-nya yang memang bisa mengatasi mobil. Misalnya kalau kita telat ngerem gitu ya, dia bisa langsung ngerem mendadak gitu. Hanya itu saja. Oke, enough talking kalau di depan. Bagaimana rasanya jadi disetirin di belakang? Karena kan sini harga mobil ini udah 700 juta, pasti bos-bos nih yang naik mobil ini gitu ya. Gimana, cocok nggak nih kita disetirin di mobil ini? Oke, sekarang kami udah di belakang, dan posisi duduk dari mobil ini tuh dia dibuat kayak theatrical gitu ya. Jadi seakan-akan tuh kayak yang driver kita tuh jauh lebih di bawah kita. Padahal ini mobil udah tinggi, dan kita kayak duduk di tengah ini kayak lebih tinggi lagi gitu ya rasanya. Untuk beberapa orang mungkin nggak suka posisi duduk seperti ini, tapi beberapa orang bilang sih katanya memang posisi duduk theatrical ini bagus untuk perjalanan jauh atau menengah ke jauh gitu ya. Karena katanya kalau kita terlalu lebih rendah dibandingkan dengan door trim, itu nanti kita mual. Di belakang sini gimana rasanya? Ya bandingkan suspensi tetap sama sih dibandingkan di depan, belakang. Tapi kalau kami bilang tadi ya, mungkin beberapa orang prefer seperti itu, tapi kalau kami sih memang kurang suka ya posisi duduk seperti ini. Rasanya tuh kayak gopoh gitu, kayak pengen jatuh. Legroom juga masih lega banget, apalagi dia tambah dengan adanya armrest di tengah, jadi bisa nyaman banget lah di belakang sini. Sayang banget tapi mobilnya kan lebar ya, dimensinya juga lebar, besar mobil ini. Artinya mobil ini tuh siap banget kalau di tengah sini diisi oleh 3 penumpang, tapi dia tidak diberikan headrest. Beberapa kali kami salah satu alasan mengganti Pajero Sport yang kurang suka juga adalah di tengah sini tuh nggak ada headrest juga Pajero Sport. Nah jadi kalau misalnya perjalanan jauh, itu kasihan banget penumpang tengah tuh, pegel banget, lehernya berlama-lama dia nahan seperti ini gitu kan, pegel lama-lama, dia harus bener-bener seperti ini, nggak, sangat tidak nyaman gitu. Sayang banget ya, seharusnya bisa diberikan headrest. Nah, bagaimana rasanya duduk di baris ketiga? Apakah dianaktirikan? Oke, ini sekarang kami di baris 3 dari mobil ini. Nah, yang kami suka dari mobil ini adalah baris keduanya itu bisa di-adjust kan, seperti kami bilang sebelumnya. Dia baris kedua itu bisa dimaju dan mundurin. Ini paling maju kami masih mendapatkan sekitar 4 jari legroom, masih oke. Tapi memang kami di sini bener-bener jongkok lah ya rasanya ya, karena makin tinggi lagi lantainya. Ya wajar lagi kami bilang bahwa ini mobil ini kan basisnya pickup dari Nissan Navara, jadi ini makin jongkok lagi di sini. Nah, dibandingkan dengan rivalnya kan dia bisa dimundurin dan dimajukan, jadi kalian bisa berbagi ruangan lah sama penumpang paling belakangnya ini. Kalau di saat Pajero Sport dan Fortuner malah ganti generasi, malah penurunan, sliding dari baris keduanya malah hilang, ini di Terra ini masih tetap ada, bagus. Nah, ini yang paling maju, ini yang paling mundur. Nah, kalau paling mundur gimana posisinya? Kalau ini paling mundur, ya memang kami nggak mendapatkan legroom yang signifikan ya. Bedanya kami paling di sini hanya mendapatkan 1 jari saja. Headroom wise, kalau tegak begini memang sisanya paling hanya 2 jari saja ya. Nih.
Dan aduh ya, 2 jari saja. Dan kalau posisi tidur sih tadi memang agak kepelontang sedikit, kebanting sedikit ya makin ke belakang sini. Memang masih sedikit kompromis, tidak benar-benar nyaman di belakang sini. Tidak seperti layaknya di baris pertama, baris kedua masih nyaman. Sedangkan di baris ketiga ini sudah mulai terasa nih bawaannya mobil pickup nih speed bumps. Kalau speed bump sih masih oke, tapi kalau posisi tidur yang cukup besar, baru nih tadi kami menyentuh langit-langit. Kalau kita masih bisa lebih recline lagi. Nah, nih kalau bener-bener nyandar gini baru enak nih. Headroomnya aman dan kita rasanya di belakang pun masih tetap oke. Tapi memang kalau kita nyandar seperti ini, baris bagasinya memang sedikit terkorbankan. Ya, pinter-pinternya berbagi space lah ya. Nah, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Langsung aja kita coba. Nah, kita rubah dulu ke mode manual. Yang kami temukan pernah kami tes, mobil ini ketika dirubah ke mode manual, dia benar-benar nggak ganti sendiri, dia benar-benar harus kita ganti. Jadi itu bagus. Kita matiin AC aja ya. Kita matiin traction control. Kita udah off. Jaga gas dan rem dan go. Dan 100. 0 sampai 100 mampu dituaskan dalam waktu 10,7 detik. Itu artinya dibandingkan dengan beberapa rivalnya, memang dia bukan yang paling cepat, ada yang lebih cepat lagi, tapi sudah termasuk golongan yang salah satu paling cepat di kelasnya. Jadi bagus banget. Nah, bagaimana kalau mobil ini kita bawa ke jalanan off-road? Since varian yang di Lego di Indonesia ini hanya 4x4, let's go, ayo kita coba. Oke, sekarang kita sudah di medan off-road dan kita enaknya dia bisa switch on the go ya. Jadi mau di 2H masih dua wheel drive aja bisa, langsung diganti ke 4 wheel drive pun sambil jalan tetap bisa gitu. Karena memang sudah pakai switch aja, nggak yang pakai terus neleng gini kan. Memang kayak misalnya di MUX ya, memang harus kita berhenti dulu. Ini bisa sambil jalan gitu. Ini udah ganti 4 wheel drive, jadi ini kebetulan karena memang kemarin sebelum syuting hujan, jadi jalan tanahnya juga agak becek. Jadi tapi enak nih, dan kami sukanya dari mobil ini adalah dia ada kamera 360, dan kamera 360 tuh kalau dia merasa kita terlalu mepet atau jalanannya agak sulit, dia langsung otomatis nyala, dan kami suka banget, itu membantu banget ya. Jadi kalau jalannya kebetulan licin, kita pindah ke 4 wheel drive pun enak banget, gak perlu masalah. Dan kami paling suka adalah karena bantingan suspensinya juga dia menyenangkan, bantingan suspensi nggak terlalu menggoyang-goyang gitu ya. Ini kalau misalnya jalan goyang-goyang gini, mungkin kalian lihat di kamera kesannya kayak nggak terlalu off-road ya. Padahal ini jalan udah bergoyang-goyang sih sebenarnya. Wah. Kita masukin ke 4H. Nggak usah di vlog dulu. Ini mau nanjak kita ya. Kita lihat apakah kuat. Bukan main, gampang banget. Satu karakter dari Nissan Terra ini ya, kalau kalian bisa menemukan celah dari gasnya, dia tuh torsinya tuh bener-bener langsung ngisi dari bawah. Dan yang kami suka, meskipun dibejek gitu ya, dia suara diesel tuh kayak nggak ngeretol gitu. Sedangkan misalnya kayak rival-rivalnya, itu suara diesel lebih jelek ya dibandingkan dia. Ini suara dieselnya tuh lebih halus, masuk ke kabin juga jauh lebih halus. Mungkin kalian bisa dengar dari mikrofon kami bahwa suaranya sudah jauh lebih halus jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ini enak sih. Tambah lagi kalau misalnya kita mau turun gitu ya, dia sudah dilengkapi dengan hill descent control, jadi aman banget. Kita tinggal aktifin aja dari sini, tinggal turun deh pelan-pelan nih. Dia akan ngontrol pergerakan turun kita, nggak akan langsung dibiarin los. Tuh, padahal kita lepas guys, tapi dia dibiarin los. Gitu, jadi memang sangat luar biasa ya. Canggih juga, mode-mode off-roadnya juga banyak mobil ini. Jadi meskipun sekarang jauh lebih mewah, teknologi yang disematkan juga jauh lebih baik, harga yang dibayarkan seharga 749 juta itu menurut kami ini bener-bener sangat terbayarkan sih. Karena wah, ini jujur aja ya, dibandingin sama rivalnya sih jauh lebih terasa SUV banget. Ini lebih, memang banyak yang mengakui kok Nissan Terra tuh lebih kuat kalau diajak untuk off-road. Kita naik lagi. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi 5-link pada bagian belakang. Dan dengan teknologi suspensi yang cukup canggih pada bagian belakang itu, mobil ini cukup fleksibel apalagi kalau misalnya dipakai untuk jalanan off-road seperti ini. Dan ini kebetulan off-roadnya seperti yang zigzag-zigzag gini ya. Ini kami pede banget, ditambah lagi dengan ya approaching dan departure angle yang kami bilang dari tadi ya.
miring banget ya. Ini ground clearance itu cukup mumpuni loh. Padahal jalanannya sangat-sangat, wah, ini miring kapten. Luar biasa sekali. Tapi pede banget. Approaching angle, departure angle, ground clearance, dan teknologi off-roadnya yang juga sangat luar biasa. Membuat kami sangat pede banget sih ngetes di jalanan seperti ini pun, meskipun dia SUV perkotaan ya. Tapi dia gak ada sama sekali bikin kami takut. Nih miring banget ya. Luar biasa banget. Yes, luar biasa menyenangkan sekali mobil ini. Ya, jadi kalau bagi kalian, seperti kami bilang di awal tadi, bahwa kalau kalian mencari sebuah SUV leather frame yang mewah, nyaman, paling nyaman menurut kami sekarang di kelas Jepang ya, Nissan Terra bisa jadi pilihan buat kalian. Apalagi ditambah lagi fitur-fitur safety-nya juga cukup mumpuni. Lebih baik lah dibandingkan dengan Fortuner, walaupun memang masih kalah sedikit dengan Pajero Sport ya. Tapi kenyamanannya dan ketangguhannya untuk off-road, dia juga punya fitur-fitur penunjang off-road seperti 4Low, 4H, dan juga dia punya Deflock, punya juga Hill Descent Control. Jadi memang mobil ini sudah cukup lengkap banget dan capable banget untuk diajak off-road. Dengan suspensi, teknologi suspensi yang baik, dan approaching angle, departure angle yang baik, dan suspensi yang sangat nyaman. Menurut kami, kalau kalian pengen tampil beda dan mendapatkan whole package yang lebih banyak, Nissan Terra ini bisa jadi pilihan. Dan menurut kami bahkan steering rack dari mobil ini bisa lebih awet karena dia belum memiliki teleskopik. Karena dengan tidak banyak adjustment pada setir, dia kalau diajak off-road seperti ini lebih tahan banting pastinya. Oke, harganya memang 749 juta dan banyak opsi mobil lainnya. Tapi kalau kalian mencari mobil yang harganya 700 juta, ya memang lebih sedikit dan pengen tampil beda karena dia logo Nissan ya, dibandingkan ya Mitsubishi lagi, Toyota lagi. Menurut kami, ini adalah pilihan yang paling tepat since kalian mendapatkan kenyamanan yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Nissan dan mobil-mobil yang lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id sambil bisa baca berita juga di sana. Oke CVT, kami Reza Rever dan seluruh kru CVT Indonesia pamit undur diri.